Dinamika hukum terkait perselisihan dugaan keaslian ijazah Presiden ke-7. Joko Widodo terus bergulir di ranah peradilan. Menanggapi berbagai langkah hukum yang ditempuh oleh pihak Roy Suryo dan Dr. Tifa, penasihat hukum Jokowi, Rifai Kusumanegara, memberikan analisis serta penilaian kritis. Pihaknya menilai serangkaian upaya pra-peradilan yang diajukan berulang kali hingga eksepsi di pengadilan negeri tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan cenderung mengulur-ulur proses persidangan. Secara rinci, berikut adalah 5 analisis kritis Rifai Kusumanegara terkait penolakan Prapit Roy Suryo hingga eksepsi Dr. Tifa. Penasihat hukum Jokowi, Rifai Kusumanegara, memberikan tanggapan menohok terkait upaya pra-peradilan kedua yang diajukan oleh pihak Roy Suryo. Sejak awal, Rifai telah memprediksi bahwa gugatan pra-peradilan tersebut akan ditolak oleh majelis hakim karena dinilai sama sekali tidak memiliki dasar hukum. Dengan merujuk pada ketentuan aturan KUHP baru, ia menilai manuver hukum tersebut murni dilakukan hanya untuk mengulur-ulur waktu pemeriksaan pokok perkara di persidangan. Berikut adalah pernyataan lengkap Rifai Kusumanegara. Ya, memang sejak awal saya sudah melihat pra-peradilan kedua ini tidak berdasar hukum. Kenapa? Karena jelas sekali ya, kalau kita lihat di pasal 163 ayat 1 huruf G KUHP baru, jelas dinyatakan bahwa pra-peradilan itu bisa dilakukan secara berulang, namun tetap di dalam 2 tahap, yaitu dalam tahap penyidikan atau tahap penuntutan oleh pihak kejaksaan. Sehingga manakala perkara sudah masuk ke persidangan, seperti kita ketahui, tidak bisa lagi diajukan pra-peradilan. Hal itu juga ditegaskan di pasal 160 ayat 3. Di situ digunakan frasa tersangka bagi pihak yang akan melakukan upaya hukum pra-peradilan dan tidak dikenal hak bagi terdakwa, sehingga jelas betul dari 2 pasal ini bahwa manakala perkara ada di persidangan sudah tidak bisa lagi mengajukan pra. Namun demikian kita ketahui kan mereka tetap mengajukan itu sekalipun sudah tahu perkara sudah terdaftar, sudah memiliki nomor di pokok perkara. Dan itu saya sejak awal menduga ini akan ditolak dan lebih ditujukan untuk mengulur-ngulur pemeriksaan pokok perkara. Penasihat hukum Jokowi, Rifai Kusumanegara, juga turut memberikan pandangan hukumnya terkait nota keberatan atau eksepsi yang diajukan oleh Dr. Tifa dan tim penasihat hukumnya. Meskipun menghormati hak Dr. Tifa dalam mengajukan eksepsi sebagai bagian dari proses check and balances peradilan, Rifai berkeyakinan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur akan menolak eksepsi tersebut. Ia menilai materi eksepsi tidak memiliki dasar hukum yang kuat karena sudah memasuki substansi pokok perkara, serta menegaskan bahwa pemindahan tempat sidang ke Jakarta Timur adalah sah sesuai aturan kewenangan Ketua Mahkamah Agung. Berikut adalah penyampaian lengkap dari Rifai Kusumanegara. Ya, memang sejak awal juga saya akan mengikuti ya, bahwa bagaimanapun kita hormatilah hak Ibu Tifa dan tim hukumnya untuk mengajukan eksepsi. Paling tidak ini bagian dari check and balance sebuah proses peradilan ya. Sekalipun kalau saya membaca dari apa yang disampaikan kok tidak melihat ada sebuah alasan hukum yang kuat ya. Bahkan hampir mayoritas alasan-alasan disampaikan itu adalah alasan-alasan yang bisa dijawabnya dengan pembuktian. Artinya baru bisa terbukti kebenarannya setelah memasuki pokok perkara. Ya, perkara ini bahkan lanjut ke pembuktian. Lalu juga soal kompetensi relatif, kalau saya lihat ya ini kan memang kenapa di PN Jakarta Timur, karena memang sesuai kewenangannya ya, Ketua Mahkamah Agung dalam perkara tertentu bisa menetapkan pemeriksaan di pengadilan mana karena beberapa alasan teknis ya, yang memang juga terkait juga dengan keamanan, ketertiban dan segala macamnya, dan ini juga banyak terjadi di banyak perkara ini ya. Dan itu pun juga diatur di KUHP kewenangan itu ya, kalau nggak salah di pasal 166
bahwa KMA bisa menentukan. Nah, jadi artinya dari eksepsi ini semua, saya tidak melihat ada satu alasan yang kuat yang bisa menyebabkan dakwaan ini gugur atau pemeriksaan perkara dihentikan. Begitu juga pula, ternyata teman-teman jaksa bahkan sudah menjawabnya secara komprehensif, lengkap, dengan dasar hukum yang begitu lengkap ya. Bahkan saya sih melihat dari segi narasinya juga cukup tegas, bahkan sedikit keras ya dari pihak kejaksaan. Artinya dianggap argumen-argumen ini banyak yang dianggap mengada-ngada lah. Itu kalimat itu saya lihat banyak sering digunakan oleh jaksa dalam tanggapannya. Sehingga kalau dari ini semua, saya kok berkeyakinan sepertinya nanti eksepsinya juga akan ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur, ya. Sehingga dan kalau nggak salah nanti hari Kamis ya, segera putusannya kita akan saksikan seperti apa. Dan kalau ditolak, maka kita akan segera memasuki pemeriksaan pokok perkara dengan didahului dengan sidang-sidang pembuktian. Penasihat hukum Jokowi Rifai Kusumanegara memberikan pandangan kritis terkait wacana pengajuan pra-peradilan ketiga dan keempat oleh pihak Roy Suryo. Rifai menilai manuver hukum tersebut makin jauh dari norma hukum acara yang berlaku dan tidak memiliki dasar yang kuat, terutama mengenai tuntutan ganti rugi. Ia mengindikasikan bahwa publik kini dapat menilai tujuan di balik pemaksaan pra-peradilan berulang kali ini yang diduga murni untuk mengulur-ulur proses persidangan pokok perkara. Berikut adalah pernyataan lengkap dari Rifai Kusumanegara. Ya, memang akhirnya publik sendiri bisa menilai ya, karena di balik langkah tentunya ada perencanaan dan tujuan. Yang sebenarnya kan yang sangat mengetahui adalah si pelakunya, tapi bagaimanapun publik era sekarang juga bisa menilai, bisa mempersepsikan dari semua fakta-fakta yang terjadi, ada apa sebenarnya dan apa tujuannya, kan begitu. Kalau melihat, kalau untuk pra-pra pertama saya menghormati lah ya, apalagi memang saat itu memang ada sebuah perdebatan terkait dengan upaya paksa di akhir masa penyidikan. Nah, tapi kalau yang pra-pra kedua, apalagi yang ketiga ya soal ganti rugi, menurut saya ini kok jauh dari hukum acaranya, tidak berdasar, dan karena tidak berdasar makanya saya melihat kok ini tetap dipaksakan apa yang dituju selain untuk mengulur pemeriksaan pokok perkara. Nah, di sisi lain sebenarnya kan hakim sudah memberikan alert nih, peringatan dalam putusan kedua ya, kalau tetap dilanjutkan ini bisa berdampak lebih negatif buat Pak Roy tentunya kalau memang terus dipaksakan apalagi dengan pra-per keempat ya. Karena kemarin di media ingin lagi mengajukan pra-per keempat, sampai berapa kita nggak tahu. Penasihat hukum Jokowi, Rifai Kusumanegara, mempertanyakan kesiapan serta rasa percaya diri pihak Roy Suryo dalam menghadapi sidang pokok perkara. Menurut Rifai, langkah Roy Suryo yang terus-menerus memaksakan pra-peradilan berulang kali, alih-alih masuk ke tahap pembuktian, justru mengindikasikan ketidakpercayaan diri atas argumen yang dimilikinya. Padahal pihak Jokowi merasa sangat siap karena seluruh alat bukti telah diuji matang oleh penyidik Polri dan Kejaksaan. Rifai menegaskan bahwa manuver pra-peradilan yang berlebihan ini berpotensi merugikan posisi hukum Roy Suryo sendiri. Berikut adalah pernyataan lengkap Rifai Kusumanegara. Menjadi pertanyaan, kenapa kok terus menerus tidak masuk ke pokok perkara? Apakah Pak Roy tidak confident dengan segala argumentasi, alat bukti yang dimilikinya? Kenapa selama ini dengan mudah menggulirkan tuduhan-tuduhan kepada Pak Jokowi? Kan ini menjadi menarik gitu ya. Nah, sementara kalau kami sangat confident ya, artinya seluruh alat bukti sudah dikumpulkan, diuji oleh penyidik Polri, lalu juga diuji oleh teman-teman kejaksaan, sampai pada akhirnya teman kejaksaan berani mengambil alih kepentingan kami ya, mewakili negara menuntut pelaku tindak pidana, dan juga untuk mengembalikan hak-hak korban. Kejaksaan sudah mengambil alih. Artinya alat bukti yang ada sudah dianggap cukup. Nah, sekarang pada saat persidangan terbuka, bagaimanapun kita tetap menghormati lah hak Pak Roy Suryo untuk membela dirinya ya. Tetap kita buka kemungkinan itu tentunya agar betul-betul persidangan ini objektif, komprehensif ya. Nah, tapi kenyataannya kan forum itu, ruang itu tidak juga segera digunakan oleh Pak Roy, bahkan berputar-putar di pra-peradilan yang sebenarnya putusan pra-per kedua ini sudah cukup keras dan tegas ya. Tapi kalau mesti tetap dipaksakan ya semakin terlihat bahwa memang tidak confident.
Penasihat hukum Jokowi Rifai Kusumanegara meminta pihak Roy Suryo untuk menghentikan manuver pra-peradilan berulang dan segera berfokus pada persidangan pokok perkara. Rifai menegaskan bahwa forum persidangan terbuka adalah wadah paling tepat dan objektif untuk menguji serta mengadu seluruh alat bukti di hadapan majelis hakim dan publik. Pihaknya menyatakan Presiden Joko Widodo siap menunjukkan keaslian ijazahnya secara terang benderang demi menciptakan kepastian hukum, sembari menekankan pentingnya mengakhiri bola liar isu dugaan ijazah palsu tersebut. Berikut adalah pernyataan lengkap Rifai Kusumanegara. Mudah-mudahan kita harapkan sih perkara ini tidak berlarut-larut dengan pra-peradilan ketiga dan keempat, karena saya sendiri sangat mengharapkan sama-samalah kita masuk ke persidangan ya. Karena kalau terus pra ini seperti ini kan akhirnya pemeriksaan pokok perkara tertunda dan mau sampai kapan gitu ya. Ini juga justru mengindikasikan seolah-olah Bang Roy Suryo ini nggak confident dengan pembelaannya. Sampai harus terus melakukan pra 3, pra 4, pra 5. Padahal kalau beliau confident, ya silakan kita adu pembuktian di persidangan ya. Pak Jokowi akan membuktikan keaslian ijazahnya. Bang Roy Suryo silakan buktikan tuduhan kepalsuannya. Ya, nanti silakan semua alat bukti diuji, diperiksa secara objektif ya oleh majelis hakim, termasuk juga bisa diikuti publik sehingga bisa terjawab apakah ijazah ini benar adanya atau sebaliknya. Itu yang betul-betul diharapkan dari Pak Jokowi ya. Sedangkan soal pemindahan segala macam, kembali lagi Pak Jokowi juga akan menyampaikan di sidang, akan memaafkan ya perbuatan-perbuatan yang sekalipun juga sudah mencabik-cabik harga diri ya kehormatannya, tapi beliau tetap memaafkan, tapi dengan catatan persoalan ijazah ini harus clear, jelas, ada kepastian sehingga ke depan tidak lagi menjadi isu liar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika. jelas tadi mendengarkan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.